Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya dibaca dengan ringan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil dengan Robil hampir sama, bedanya di tasdid. Tapi kalau itu tasdidnya tidak dibaca, itu para ulama sepakat itu membatalkan sholat. Dan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya di mana, Pak? Di ya. Iya, ya-nya tasdid sehingga i-nya harus panjang 2 harokat dan ditekan huruf ya-nya. Karena itu kalau dibaca tidak tasdid maknanya sangat jauh berbeda. Ada yang menjelaskan kalau iyyaka na'budu dengan tasdid artinya hanya kepadamulah kami menyembah. Tapi kalau tidak ada tasdid, iyyaka na'budu itu namanya kepada mataharilah aku menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul adzim. Para rawuh jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ugi salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dene punapa dalu menika kula panjenengan taksih dipun paringi kesempatan wekdal yuswa untuk terus meningkatkan upaya ikhtiar kula panjenengan sedaya njagi wontenipun iman, nyataken iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, amargi namung menika ingkang mengke dipun asta dados bekal sowan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang yang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat, lan mugi-mugi kula panjenengan minjing termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Salajengipun kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha keluarga wonten ingkang wonten ing dalem lan ugi mbok pilih enten hajat atau doa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah menika dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Liridallah wa li safati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan bab tentang salat. Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh jilid kedua,
hari ini atau malam hari ini kita sampai kepada setelah kemarin sunnah-sunnah termasuk wirid dan doa, kita sampai kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Karena ternyata banyak, harus kita berhati-hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah ibadah yang terdiri atas bacaan dan perbuatan tertentu yang wajib dijalankan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya agar sholat itu benar sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah SAW. Ketika beliau memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi jika dalam praktek ibadah sholat itu ada perbuatan atau perkara yang bertentangan dengan tata cara sholat yang syar'i, maka sholatnya rusak atau batal. Para ulama sepakat bahwa kata rusak dan batal jika digunakan dalam hal ibadah itu artinya sama. Jadi rusak atau batal itu sama-sama. Kalau sholat misalnya berarti harus mengulang. Jika praktek ibadah dianggap rusak, maka wajib mengulangnya. Karena yang dimaksud dengan rusak atau batal adalah keluarnya ibadah dari jalur yang sudah ditentukan. Kemudian hal yang membatalkan sholat menurut fuqaha. Fuqaha niku para ahli fikih. Nah, itu kalau dijamak menjadi fuqaha. Tentang sholat itu yang pertama adalah berbicara. Ngendikan, ngomong, mengucap kalimat yang di luar bacaan sholat. Baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Bahkan disebutkan ketika ucapan itu terdiri dari satu atau dua huruf yang difahami, itu termasuk sudah mengucapkan kalimat atau berbicara. Nah, sehingga berhati-hati ketika mengucapkan kalimat di dalam sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang berbicara ini, sahabat Zaid bin Arqam berkata, beliau menceritakan, kunna natakallamu fi sholati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalami. Dahulu dalam sholat kami berbicara satu sama lainnya. Dulu sebelum turunnya ayat 238 dari surah Al-Baqarah, itu sahabat kalau sholat masih ngobrol, ya, berbincang-bincang gitu ya. Maka kemudian turun ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Maka kemudian Zaid bin Arqam ini bercerita, fa umirna bisukuti. Setelah itu kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalami, dan dilarang berbicara dalam sholat. Jadi setelah turun ayat 238 ini tidak boleh lagi kemudian ada omong-omongan. Kalau istilah yang ngetren sekarang omon-omon gitu ya, untuk di dalam sholat. Karena sholat ini adalah perbuatan dan ucapan yang sudah ditentukan. Tidak boleh ada ucapan lain selain yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa salah satu sahabat
Dari riwayat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau bercerita, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada salah seorang dari kami yang bersin. Apa Pak bersin itu? Wahai gebres. Biasanya kalau ada orang gebres kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Yang gebres mengucapkan Astaghfirullah. Nah ini dalam sholat tidak boleh ya. Ketika ada yang wahing atau bersin ini, sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami ini mengucapkan Yarhamukallah. Nggih, ndongakne kancane. Nggih. Apik tapi ora pas. Mendengar ucapanku itu, orang-orang memperhatikanku. Memperhatikanku niki artosipun di napa Pak? Dipendelii ya. Kabeh do mandengi iki karepe piye? Lantas aku bertanya, celaka, mengapa kalian menatapku seperti itu? Nah, itu dalam sholat berarti nggih. Jadi setelah yarhamkallah tanya, aku kok dipandengi lapo kan gitu nggih. Dalam sholat ini berarti ceritanya. Nah, kemudian para sahabat yang lain menepukkan tangan pada paha mereka sendiri. Maksudnya menengok, tapi dengan isyarat. Dan ketika mereka menyuruhku untuk diam, maka aku pun diam. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, dan beliau bercerita, dan sungguh aku tidak pernah melihat metode pendidikan yang lebih baik daripada metode pendidikan beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur, memukul ataupun memakiku. Beliau hanya bersabda, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi, innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Beliau hanya bersabda, salat itu tidak patut dicampur dengan ucapan manusia, dan yang diperbolehkan dalam salat hanyalah bacaan tasbih, takbir, dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi berucap atau berbicara di dalam sholat itu membatalkan sholat. Nggih. Kemudian apa saja ucapan-ucapan itu banyak nggih. Misalnya menjawab salam, itu juga tidak boleh. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, mengucapkan dua kalimat yang termasuk ucapan manusia dan dapat dipahami membatalkan sholat meski untuk kemaslahatan sholat itu sendiri. Misalnya melarang, jangan berdiri, atau duduklah, atau diamlah. Nah itu juga meskipun itu untuk kebaikan, tidak boleh di dalam sholat. Ucapan dalam sholat yang dimaafkan antara lain berdehem. Tapi karena untuk apa Pak? Untuk menyegarkan, karena mungkin serik ya. Bukan untuk ngiling nih imame jo suwi-suwi, bukan begitu maksudnya. Ada dehem yang karena serik, tapi ada juga dehem yang karena isyarat. Nggih. Batuk dan bersin. Nggih, kalau bersin tidak perlu mengucapkan istighfar di dalam sholat. Dia bersin saja. Meskipun biasanya bahing ini kan sing lumrah berapa? Hajing, ahing gitu, atau
sebisa mungkin tidak mengeluarkan kata-kata hanya gebres mawon. Nah, itu diusahakan. G. Itu yang pertama adalah berbicara. Yang kedua, yang membatalkan sholat adalah makan dan minum. Ini sudah bersama-sama kita pahami. Yang jelas tidak boleh sholat sambil makan atau sholat sambil minum. Pas ngimami, seweri bungkuk mendet aqua terus ngunjuk, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi makan dan minum dilarang di dalam sholat. Saya agak cepatkan karena nanti ada hal yang agak krusial perlu kita sampaikan. Yang ketiga, melakukan banyak gerakan secara kontinu, gerakan di luar sholat. Kalau ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu menghitungnya banyak itu lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Yang berturut-turut. Yang berturut-turut. Misalnya kalau garuk-garuk itu diusahakan gerakannya hanya bukan gerakan tangan, gerakan yang besar maksudnya. Nah, gerakan yang besar. Jadi misalnya mriki terus mriki. Lah itu sudah berarti 3 kali berturut-turut. Tapi kalau menggaruk, misalnya kan kita kadang gatel niku namung teng mriki ya, hanya di sini saja, maka pakai jari. Ini tidak apa-apa. Berarti baru dihitung 1 gerakan. Nah, itu. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat. Itu sudah kita pahami bersama. Kemudian yang keempat yang membatalkan sholat adalah berpaling dari arah kiblat tanpa ada uzur. Tiba-tiba balik madhep memburi, itu batal. Sengaja membelakangi imam misalnya, itu tidak boleh. Atau imamnya ngerti-ngerti balik ke arah jamaah, nah itu tidak boleh. Jadi merubah atau berpaling dari arah kiblat tanpa ada udzur yang dibolehkan. Yang kelima yang membatalkan sholat adalah sengaja membuka aurat. Sengaja sarungnya dilepas, nah itu tidak boleh. Ini kan kalau seperti ini sudah nggak perlu dijelaskan nggih. Sengaja membuka aurat itu sudah jelas membatalkan salat. Yang keenam, keluar hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini juga sudah kita pahami bersama, tidak perlu dijelaskan. Yang ketujuh, terkena najis yang tidak bisa dimaafkan atau tidak bisa dimakfu, baik di badan, pakaian maupun tempat sholatnya. Jadi kalau tengah-tengah sholat ternyata kemudian kita tahu terkena najis, maka kita mengulang sholat dengan terlebih dahulu membersihkan najis yang terkena itu tadi. Kemudian yang ke-8 yang membatalkan sholat adalah tertawa hingga mengeluarkan suara. Kalau orang dewasa kayak kok yo, ini kemungkinannya kecil, kecuali memang ada sesuatu yang betul-betul membuat kita harus tertawa. Saya pernah mengalami, tapi tidak mengeluarkan suara, ngompet. Sholat Jumat. Saya pernah sholat dulu masih bujang, tapi sudah dewasa karena sudah lulus SMA. Jumatan di salah satu masjid, khotib dan imamnya bacaannya asing itu baru kali itu saya dengar. Dan menurut pikiran saya itu lucu dan aneh.
Sehingga pas sholat itu ngompet Pak. Karena badan sakit napa ditahan untuk tertawa itu tidak bisa. Tapi akhirnya tidak mengeluarkan suara tapi tiang ngempet guyu ngoten niku. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi dan kalau tidak keluar tertawa, tidak keluar suara, maka itu masih dianggap tidak membatalkan salat. Tapi kalau sampai ketawa terdengar suaranya, itu berarti sudah membatalkan salat. Makanya hati-hati kalau pas salat jangan mikir yang lucu-lucu gitu sehingga nanti tertawa. Yang kesembilan yang membatalkan salat adalah murtad, mati, gila dan pingsan. Nah, ini kalau pingsan berarti harus mengulang salat karena salatnya batal. Kalau murtad ya pasti. Kalau mati ya harus disolati. Yang ke-10 yang membatalkan salat adalah berubahnya niat. Ya, berubahnya niat. Misalnya ketika takbiratul ihram niatnya salat duhur, tiba-tiba rakaat kedua aku tak asaran aja. Nah, itu berarti batal salatnya. Ada perubahan niat di tengah-tengah salat. Yang ke-11, berdendang dalam bacaan atau kesalahan pembaca. Nah, ini berdendang itu beda dengan irama tilawah. Berdendang itu lagu sing secara umum difahami sebagai sebuah lagu. Misalnya seperti halnya puji-pujian itu termasuk berdendang. Kalau sholat kita iramanya kayak gitu tidak boleh. Misalnya baca Al-Fatihah terus lagune puji-pujian, itu tidak boleh. Namanya berdendang. Terus yang kedua adalah salah dalam membaca bacaan-bacaan sholat atau terutama adalah Al-Fatihah dan bacaan surah Al-Quran. Ini nanti banyak ketentuannya. Salat dianggap batal dengan segala sesuatu yang mengubah makna, dengan perubahan yang membawa pada kekufuran, dan dengan sesuatu yang tidak terdapat contohnya dalam Al-Quran. Berubah satu huruf saja dalam Al-Quran akan membawa perubahan makna yang sangat jauh. Jadi perubahan huruf dalam Al-Quran itu tidak boleh. Itu membatalkan salat karena merubah makna. Seperti halnya kalimat hadzal ghurab dalam Quran surah Al-Maidah 31. Misalnya dibaca dengan dibalik hadzal ghubar, maka itu membatalkan salat. Hurufnya sama cuma dibalik. Ra dan ba-nya kebalik. Atau membaca bacaan yang seolah-olah seperti bacaan Al-Quran tetapi maknanya jauh. Atau huruf yang tertukar sehingga berubah makna. Kemudian salat dianggap batal jika tidak membaca tasdid. Tasdid itu apa, Pak? Syiddah, ditekan, pada kalimat Rabbil alamin. Rabbil itu ada tasdidnya di huruf ba. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Misalnya dibaca dengan ringan, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil dengan Robil hampir sama, bedanya di tasdid. Tapi kalau itu tasdidnya tidak dibaca,
itu para ulama sepakat itu membatalkan sholat. Dan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya di mana, Pak? Di ya. Iya, ya-nya tasdid sehingga i-nya harus panjang 2 harokat dan ditekan huruf ya-nya. Karena itu kalau dibaca tidak tasdid maknanya sangat jauh berbeda. Ada yang menjelaskan kalau iyyaka na'budu dengan tasdid itu artinya hanya kepadamulah kami menyembah. Tapi kalau tidak ada tasdid iyyaka na'budu itu namanya kepada mataharilah aku menyembah. Nah itu beda cerek ngeten tok tendure, nah niku sudah berbeda makna. Ini yang perlu berhati-hati surah Al-Fatihah. Nggih. Tasdid di kalimat Rabbil Alamin dan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nggih. Iya itu tasdid. Dan tentunya tasdid yang lain di dalam Quran surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada pinten, Pak? Berapa belas ini? Ada 17 atau tasdid? Ada 17 tasdid kalau tidak salah. Alhamdulillah itu ada tasdid. Hi Rabbil Alamin. Itu 2 di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal itu pakai tasdid. Nah, ini makanya perlu kita pelajari. Karena ulama sepakat kalau di kalimat-kalimat tasdid ini tidak dibaca dengan tasdid, itu sholatnya dianggap batal. Sholat yang bacaan Al-Qur'annya itu diulang dalam rangka menegaskan itu boleh. Dalam rangka menegaskan, misalnya ayat-ayat tertentu kita sering mendengar para imam itu mengulang penggalannya, itu boleh. Tapi satu kalimat utuh, satu penggalan ayat, ya, itu boleh. Untuk menegaskan dan menguatkan makna yang ada di dalamnya. Jadi kuncinya adalah bacaan di dalam sholat, apakah itu terutama adalah surah Al-Fatihah maupun ayat yang lain yang kemudian dibaca dengan salah sehingga berubah makna, maka itu membatalkan sholat. Nah ini yang perlu kita berhati-hati. Makanya kita perlu, kalau istilahnya Pak Zainal kemarin itu, mensohehkan ibadah kita. Meskipun sudah menjadi kebiasaan, meskipun sudah kita lakukan saumur-umur itu berarti kan mulai dari kita lahir sampai sekarang itu sudah belajar sholat dari mulai kecil. Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita kaji lagi, kita sohehkan lagi dengan tuntunan-tuntunan, dengan dalil-dalil yang ada. Nah ini supaya kita menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Tetapi ada pendapat yang sedikit berbeda. Tapi tadi semuanya sepakat bahwa di dalam surah Al-Fatihah itu kalau terjadi kesalahan itu membatalkan sholat. Ulama Hanabilah berkata jika dengan bacaan itu mengubah makna selain pada surah Al-Fatihah, maka sholatnya tetap sah dan bahkan boleh untuk dijadikan imam, kecuali
jika memang terdapat unsur kesengajaan, maka sholatnya batal. Jadi kalau berubahnya memang disengaja, lah itu membatalkan sholat. Artinya kalau dengan adanya kesengajaan ini, kita memahami bahwa ketika memang nuwun sewu bisanya seperti itu, karena sudah dengan berlatih seperti apapun munculnya tetap seperti itu, maka ketika itu di luar surah Al-Fatihah, maka menurut ulama Hanabilah itu dibolehkan. Tapi tetap artinya kita harus berhati-hati dan mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, terutama yang biasa kita baca di dalam sholat, dan khususnya adalah surah Al-Fatihah. Itu yang ke-11. Yang ke-12, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun tanpa mengkodok dan meninggalkan syarat tanpa udzur. Jadi misalnya terlupa rukun, maka kita harus mengkodoknya. Misalnya sujud, maka kita harus menggantinya sujud sebelum salam dengan sujud sahwi. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan. Yang ke-13 yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dengan sengaja dalam salah satu rukun sehingga tidak berbarengan dengan imam. Misalnya makmum rukuk terlebih dahulu dan langsung bangkit sebelum imam ruku. Jadi DCI, ya, DCI. Yang dibolehkan itu barengi atau menunggu sampai imam sempurna dalam gerakan, baru kemudian kita ikut gerakannya. Nah, kalau DCI itu membatalkan sholat. Jika hal itu dilakukan karena lupa, maka ia harus segera kembali pada posisi semula bersama imam dan sholatnya tidak batal. Akan tetapi ulama Hanafiyah berkata sholat tetap batal meskipun mendahului imamnya itu dalam keadaan lupa dan tidak kembali lagi bersama imam, atau kembali setelah itu dan salam bersama imam. Jika ia mengulang lagi bersama imam hingga salam, maka sholatnya tidak batal. Ulama Syafi'iyah berkata, sholat seorang makmum tidak dianggap batal kecuali jika ia mendahului imam dua rukun yang berupa gerakan tanpa udzur. Seperti lupa misalnya. Demikian halnya jika sengaja tertinggal dari imam tanpa ada udzur, seperti misalnya bacaannya lambat. Nah, ini juga diperbolehkan tetapi kurang afdol. Jadi kalau ulama Syafi'iyah menyebutkan batalnya mendahului imam ini kalau dua rukun, misalnya rukuk dan sujud. Nah, itu DCI, nah itu baru batal. Tapi kalau baru satu terus kemudian mengikuti imam lagi, maka itu dibolehkan. Tapi secara umum tadi ulama sepakat bahwa mendahului imam itu termasuk gerakan yang membatalkan sholat. Makanya ya hati-hati, jangan sampai kita DCI, karena saking semangatnya wis bedek niku napa? Menebak ngene. Jadi imame wis maca surat iki maring ini bar ayate, nah, masih belum selesai itu sudah DCI ruku. Nah itu. Napa enten sing ngaten niku? Ada juga yang suka begitu. Ya, ada juga. Jadi mendahului gerakan imam. Kemudian yang ke-14 yang membatalkan sholat, kedekatan lelaki dan perempuan dalam barisan sholat tanpa ada jarak yang digunakan untuk sholat atau tanpa ada pembatas antar keduanya. Nah, jadi di sini kemudian napa menika Pak? Salate sofe awor, nah itu tidak boleh.
Nggih. Jadi tetap harus ada jaraknya. Meskipun dengan istri atau anak perempuan kita. Nah, itu harus ada jarak. Jadi depan dan belakang gitu. Jadi tidak boleh jejer. Atau misalnya makmumnya anak laki-laki dan anak perempuan. Sofi anak laki-laki dan perempuan jejer, itu tidak boleh. Ya, tetap harus di belakang. Ada jaraknya. Apalagi ketika ini orang lain, maka harus ada pembatas. Harus ada pembatas atau sekat yang membatasi antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Kemudian yang membatalkan sholat yang ke-15, orang sholat dengan bertayamum dan di tengah sholat menemukan air yang cukup untuk berwudu. Tayamumnya bukan karena sebab sakit, tapi karena sebab tidak ada air. Tayamum, begitu Allahu Akbar rakaat pertama udan tuwers, maka sholatnya batal karena ada air yang cukup untuk dia berwudu. Maka dia harus mengulang dengan berwudu menggunakan air hujan yang ada. Yang berikutnya yang membatalkan sholat adalah mengucapkan salam sebelum selesai sholat. Ya otomatis batal. Kayak rakaat. Assalamualaikum. Sebelum selesai sholat. Itu yang secara umum menurut para imam madhab atau fuqaha ahli fikih, hal-hal yang membatalkan sholat. Tinggal berapa menit nih kok? 8 menit. Jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan menurut madhab Syafi'i, salat menjadi batal karena 27 perkara. Jadi ada 27 hal yang membatalkan salat menurut imam atau madhab Syafi'i. Yang nomor 1 dan 2, datangnya hadas kecil maupun hadas besar meskipun tanpa sengaja. Ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara. Yang mana ini? 3. Loh kok kawan apa-apa teh? Niki ical Pak anu nih Pak. Kitabnya. Jadi yang ketiga mengeluarkan ucapan lebih dari 1. Kemudian berikutnya makan dan minum. Berikutnya lagi banyak melakukan gerakan yang tidak termasuk gerakan sholat. Kemudian tertawa lebar. Berpaling dari arah kiblat. Mengubah niat keluar dari sholat sebelum selesai atau sempurna sholatnya, sengaja meninggalkan salah satu rukun. Nah, dengan sengaja itu batal sholatnya. Mengikuti atau bermakmum pada orang yang tidak bisa diikuti.
baik karena orang itu kafir maupun hal lainnya. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek. Seperti misalnya pada waktu i'tidal, dengan sengaja memanjangkannya lebih dari bacaan yang sudah ditentukan hingga melebihi bacaan surah Al-Fatihah. Atau memanjangkan duduk antara dua sujud melebihi doa yang sudah ditentukan. Sehingga kemudian rasanya sholatnya kok sawi. Nah, itu enggak boleh. Itu membatalkan sholat. Jadi setelah ruku', i'tidal, berdirinya lama kayak maca surah Al-Fatihah dan surah yang lain lagi, itu batal. Mendahului atau tertinggal dua rukun yang dilakukan imam tanpa ada udzur. Mengucapkan salam sebelum waktunya, mengulang takbiratul ihram untuk kedua kali dengan niat memulai sholat baru. Nah, di tengah-tengah sholat takbiratul ihram lagi, itu berarti sholatnya yang pertama tadi batal. Dengan sengaja kembali pada duduk tasyahud awal setelah bangkit dan tahu bahwa itu hukumnya haram. Jadi rakaat kedua lupa tasyahud awal, sudah kadung berdiri, ini tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal. Kalau kembali duduk maka sholatnya batal. Nah, ini hati-hati. Koyoke lali kan balik, gampangan kan gitu nih. Tapi ternyata pas balik malah ora oleh kan gitu nih. Ini kita harus tahu. Jadi kalau lupa tasyahud awal ya sudah, teruskan saja. Kalau imamnya lupa, sudah berdiri, ya sudah kita ikut berdiri. Maka nanti setelah tasyahud akhir, sebelum salam, kita menambalnya atau mengkodoknya dengan sujud syahwi. Nah, itu tata caranya. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hal yang membatalkan sholat. Insya Allah kita sudah tahu semuanya. Hanya saja mungkin secara urut-urutan dan penjelasannya, nah itu ternyata memang ora oleh kan gitu ya. Nah, ini baru di sini kita tahu lebih detail. Mudah-mudahan dengan ini semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah bisa menjadi literasi dan literatur bagi kita untuk menjadi ilmu. Karena ibadah yang disertai dengan ilmu itu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu. Jauh beda. Karenanya Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menyempurnakan ibadah yang kita lakukan sehingga nilainya lebih tinggi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah, menjaga keimanan dan ketakwaan kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.